Al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin An-Nawawi sahibil kitab Riyadhus Shalihin ila Al-Habib Hasan bin Ahmad wa ila Abu Yahya Hasan Harun wa ila Ibnu Wasyadri wa ila Abdul Majid Ma'tuf Kai Busir Sumal Fatih ila Habib Anis bin Abu Bakar Al-Hinduan wa ila Habib Amin bin Musa Al-Hinduan Sumal Fatih ila Jami' Masyiatullah wa ila Jami' Ahlina wa alaikum wa watina wa watikum wa ila Jami' Muslimina wal Muslimat wal Mu'minin min al-ahya minhum wal amwat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita ke hadirat Allah yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita hingga kita dapat bertemu lagi dalam taklim setiap malam Selasa. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon maaf kemarin kita ada libur Pak Bu ya. Malam Selasa yang kemarin saya ada ceramah di Galang. Malam Selasa barusan itu ngantar Abi berobat. Alhamdulillah sekarang kita dapat bertemu. Walaupun sebenarnya saya kurang sehat karena 4 hari sakit ya. Ini masih agak batuk-batuk. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut pelajaran kitab Riyadhus Shalihin nyampe babul wafa bil ahdi. Bab menjelaskan tentang menepati janji. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Yang artinya tepatilah janji kalian. Karena sesungguhnya janji-janji itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Makanya Bapak Ibu jangan gampang berjanji. Andaikan kita berjanji pakai insya Allah. Ya, umpama, jangan lupa ya di rumahku besok ada acara kawin. Ya, tenang, insya Allah aku datang. Insya Allah aku datang. Apa insya Allah artinya? Jika Allah mengizinkan, jika Allah menghendaki, aku akan datang. Jangan kadang-kadang orang tidak pakai insya Allah. Pasti besok aku datang. Tenang ya. Kau tak percaya? Pasti ini aku sehat nih. Ya, pasti aku datang. Jangan ngomong pasti. Kita tidak tahu. Banyak orang sehat tiba-tiba dapat berita besoknya stroke. Banyak orang sehat tiba-tiba dapat berita meninggal dunia. Ini contoh. Barusan namanya almarhum Pak Hasan, suami dari Ibu Munadah. Mungkin ibu-ibu kenal Ibu Munadah yang ikut pengajian ibu-ibu Al-Jihad. Itu suaminya tidak sakit. Tidak sakit, itu masih maghrib ada acara katanya di rumahnya, masih ngundang kelompok hadrah, masih berduet sedekah. Pas jam 2 tiba-tiba serangan jantung. Ya, ngapo dadaku meninggal. Nah, ini bukti untuk contoh bagi kita semua. Memang kita sekarang sehat. Ya, enggak tahu saya tak nyangka. Saya kemarin malam Jumat sehat malam Jumat sehat. Tiba-tiba Jumat subuh udah mulai demam. Pakai selimut 3 lapis. Tiba-tiba, ya padahal malam Jumat sehat, bangun jam 3:30 udah mulai sejuk udah badan. Akhirnya hari Jumat jadwal khutbah, tengah demam nih Bu, jauh di Parit Sero. Mau tak mau berangkat. Tengah sakit berangkat Parit Sero. Rupanya ingat habis Jumat diundang ceramah ibu-ibu pengajian gang waspada. Mau tak mau dari Parit Sero, siga ge gang waspada. Udah dalam keadaan tak kuat dia, pusing dah kepala. Udah selesai ceramah saya tidak makan, langsung balik langsung ke kapar. Tak bangun. Nah, baru bangun tadi nih. Tadi karena sebenarnya kurang sehat karena harus ceramah tadi habis zuhur pengajian ibu-ibu di Gang Beringin. Nah, baru alhamdulillah tambah enak sekarang. Ini bukti. Makanya jika kita ingin berjanji kita pakai insya Allah. Nah, ya insya Allah. Artinya jika Allah mengizinkan, jika Allah menghendaki. Jangan pakai pasti. Ya. Makanya biasakan orang Islam nih Bu, Pak. Biasakan orang Islam nih menyebarkan syiar-syiar Islam. Kau datang tak ke rumahku? Insya Allah aku datang. Masya Allah. Ngelihat sesuatu yang bagus, ya salam cantiknya. Ya astagfirullah, bukan astaga. Pora Allah, ada kalau orang Madura gitu ya. Astagfirullah, pora Allah. Masya Allah, Masya Allah. Coca-Cola, Coca-Cola. Tapi biasakan, ya biasakan kita menyebarkan syiar-syiar Islam. Nah, kayak sekarang
Ada orang-orang non-muslim sekarang yang merayakan Natal. Kita umat Islam harus toleransi. Saya sudah pernah jelaskan toleransi itu apa Pak Bu? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Toleransi artinya apa? Kita menghargai. Tidak boleh ngaco. Acara Natal tak boleh ganggu-ganggu, tak boleh dikacau-kacau. Kalau ada hidupan mercon tak boleh marah. Biarkan. Itu toleransi Pak. Tapi bukan mengikuti. Ikutnya tak boleh. Ya, apa mengucapkan juga tidak boleh. Kita mengucapkan selamat Natal itu tidak boleh dalam hukum Islam. Kita mengucapkan gimana? Ya, umpama kita nak main rumah tetangga, ada tetangga kita Natalan, kita nyambung silaturahmi, umpama ya, nyambung silaturahmi. Jangan ketemu dia, jangan mengucapkan selamat Natal. Mengucap yang lain ya. Mudah-mudahan kau panjang umur ya. Mudah-mudahan kau sehat. Masya Allah apa nih? Kue kau banyak. Macam-macamnya 20 macam enak-enak agak nih. Itu tak apa-apa. Ya itu nama toleransi. Toleransi dan mereka juga orang-orang non-muslim juga akan memahami. Mereka tidak perlu kita mengucapkan itu. Yang penting kita udah menghormati, menghargai mereka, tidak ganggu, mereka udah bersyukur. Ini banyak sekarang orang Islam ini salah mengartikan toleransi. Mereka ramai-ramai bawa gendang hadrah ke dalam gereja. Baca serakal, ya Nabi salam. Nanti dibalas. Hari Jumat datang pendeta ke masjid. Assalamualaikum Bang Bidin. Mulai Jumat ini yang khutbah tidak usah Ustaz atau Ilah. Saya mau khutbah. Kenapa pula? Kemarin orang Masjid Al-Khairat ramai-ramai baca selawat di gereja saya. Sekarang pun hari Jumat kami pun nak bawa jamaah Pak. Kami nyanyi-nyanyi. Nanti yang baca khutbah Pak Pendeta. Kalau kita tolak gimana? Berarti kita tak toleransi. Ini bahayanya. Makanya yang dinamakan toleransi, kita menghargai, menghormati agama lain, tapi ingat bukan mengikuti. Itu yang toleransi. Terus, di dalam ayat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Ini banyak kita nih Pak Bu ya. Kita ngajak orang solat tahajud, tapi kita tak solat tahajud. Ngajak orang jangan berjudi, tapi kita berjudi. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, kata Allah. Sungguh sangat besar dosanya, sangat besar murka Allah orang yang mengatakan sesuatu tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Ini banyak. Makanya pertama kali masuk neraka siapa? Ini ulama-ulama. Ulama bisa masuk neraka dulu. Ulama yang mana? Karena di akhir zaman banyak ulama, kata Nabi Muhammad, tapi mereka ulama usu, ulama yang jelek, ulama yang tidak mengikuti ajaran Allah, yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Banyak mereka masuk neraka. Sebutkan dalam kitab Safatul Zubat, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Yang artinya orang alim, ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan disiksa, akan dilemparkan ke dalam api neraka sebelum orang-orang penyembah berhala masuk neraka. Sebelum orang kafir masuk neraka, ini ulama-ulama yang tidak mengamalkan ilmunya dilempar ke dalam neraka. Siapa mereka ulama-ulama? Ini banyak sekarang ulama-ulama kayak gini ini. Ulama bukan yang menjaga Islam, tapi ulama malah merusak-rusak Islam. Sekarang ini banyak ulama, ada ulama ini Pak, kiai. Mereka mengajarkan kita untuk benci ke Arab. Ya. Sampai-sampai ada kiai mengatakan videonya udah jebar kemana-mana. Ini Indonesia, Islam yang paling bagus ini Islam Indonesia. Bukan Islam Arab, itu Islam abal-abal. Islam palsu. Arab itu Islam abal-abal, Islam palsu. Islam yang paling bagus ini Islam Indonesia. Pak Bu, Islam Indonesia ini datang dari mana? Dari mana? Tiba-tiba datang muncul. Yang bawa Islam di Indonesia siapa? Orang apa? Orang Arab. Pertama kali yang bawa agama Islam siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang apa? Arab. Al-Quran bahasa apa Al-Quran? Arab. Azan pakai bahasa Arab. Solat bahasa Arab. Haji umroh ke negara Arab. Jadi ada kiai nih.
ngajak kita untuk benci ke Arab. Ya, kalau kita benci kepada Arab, berarti kita benci kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang akan dilemparkan api neraka, kata Allah, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat marah, dosanya sangat besar orang yang mengucapkan, yang mengajak orang untuk berbuat baik tapi dia sendiri tidak berbuat baik. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gal, sesungguhnya Nabi bersabda. Di sini Nabi bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 perkara, kata Nabi. 4 perkara, barang siapa memiliki 4 perkara tersebut, maka dia termasuk orang kafir, orang munafik. Wa man kanat fihi hasratun minhunna kanat fihi hasratun minan nifaq hatta yada'aha. Dari 4 perkara, kata Nabi Muhammad, satu saja dia miliki 4 perkara ini, maka dia dianggap orang munafik hingga dia meninggalkan perkara tersebut. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama, idza tumina khan. Jika diberi amanah, dia berkhianat. Ini tanda orang munafik yang pertama. Jika diberi amanah, dia berkhianat. Dia diberi amanah. Contoh, pemimpin-pemimpin sekarang ini. Ya, pemimpin-pemimpin, para pejabat, anggota dewan, gubernur, ya terus ke atas. Itu kan diberi amanah oleh rakyat. Bapak Ibu milih kemarin tuh, milih dewan, milih wali kota, milih gubernur, milih presiden ke atas. Itu Bapak sama bilang gini, cuma kita tak ngomong. Andaikan kita ngomong gini, Pak, ini saya amanahkan, wakilkan kepada Bapak untuk mimpin negara Indonesia, untuk mimpin kota Pontianak, Kalimantan Barat. Mudah-mudahan Bapak mimpin nih Pontianak, Kalimantan Indonesia menjadi makmur, Pak, subur, tidak ada yang nganggur, rakyat enak tidur. Tapi apa yang terjadi? Diberi amanah, malah mereka berkhianat. Contoh kalau tidak jaya, ya, yang kaya usah jauh-jauh di Indonesia nih, di Pontianak usah jauh-jauh, di Pontianak nih, Pontianak. Yang kaya rakyatnya atau pejabatnya? Pejabat kan? Rakyatnya nih di Pontianak banyak nggak yang miskin? Sangat banyak. Pejabatnya, anggota dewan. Mobil ganti 10 kali. Untung saya kalah, selamat. Andaikan saya menang, Pak. Ya, saya ini kan alhamdulillah baru beli mobil Alphard nih. Andaikan saya jadi dewan menang, beli mobil Alphard, mungkin fitnahnya sampai ke ujung dunia kali ini. Aduh, Mas Toto korupsi kata dia. Saya alhamdulillah saya kalah. Enggak ada orang fitnah. Mau fitnah dari mana? Mas Toto korupsi duit siapa? Duit dari mana yang mau dikorupsi? Saya bukan anggota dewan. Sakit nih pejabat-pejabat, sakit pemimpin-pemimpin. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Pejabat-pejabat adalah pemimpin. Ya, makanya ketika Sayyidina Umar nih Pak Buya, pada waktu itu beliau menjadi khalifah. Khalifah ini presiden. Bukan dewan, presiden. Ketika beliau jalan-jalan, ini rumah semua udah padam. Jadi Pak Buya, sunnahnya kita tidur matikan lampu. Itu sunnah Nabi Muhammad. Makanya kita amalkan, matikan semua lampu, matikan, sunnah. Dan menurut kedokteran, silakan Bapak Ibu baca di Google atau tanya langsung ke dokter, lebih sehat orang tidur matikan lampu, tidak ada cahaya sama sekali. Biasa kan Ibu, Bapak kadang-kadang pakai lampu tidur kan? Ada lampu tidur yang 5 watt biar tidak terlalu gelap. Itu tak bagus untuk kesehatan. Itu kurang nyenyak. Yang paling nyenyak matikan lampu total. Dan ini sunnah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ya kalau sebelum tidur lampu dimatikan semua. Jadi pada waktu itu ketika Sayyidina Umar jalan tengah malam, ini lampu rumah udah gelap. Sisa 1 lampu, sisa 1 rumah masih terang. Ketika diintip-intip, rupanya di situ ada seorang ibu dengan anaknya masih kecil-kecil, banyak anaknya. Nunggu, masih orang udah tidur tengah malam jam 1 malam, ini masih masak-masak. Apa yang dimasak? Kena Sayyidina Umar dilihat. Ya, rupanya yang dimasak bukan makanan Pak Bu, yang dimasak batu. Untuk apa? Anaknya udah kelaparan, udah 2 hari 2 malam belum makan, yang dimakan tidak ada. Untuk menenangkan anaknya
Udah enak tidur terbangun, mak, udah masak. Belum nak, ini hampir nih. Kan bunyi kelotok-kelotok kalau bunyi air itu kan. Nah, tenang anaknya hampir. Tidur jaluk, tidur. Nanti kalau udah masak, mama bangun kan. Tidur lagi anaknya. Namanya orang lapar, tak bisa nyenyak. Tidur setengah jam terbangun lagi. Mak udah masak. Mamanya pura-pura. Bentar lagi, bentar lagi. Padahal batu yang dimasak. Itu balik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar balik. Sampai nangis Sayyidina Umar. Beliau balik, beliau ngambil satu karung. Kalau zaman sekarang 50 kilo gandum, tepung gandum. Karena orang Arab itu kan tidak makan nasi. Baru sekarang kan orang Arab zaman dulu dari zaman Nabi tidak makan nasi, makannya roti. Beras tidak ada, di Arab tidak ada beras. Nah sekarang orang Arab makan nasi, dari mana berasnya? Ya dari Indonesia, dari Vietnam, dari Thailand. Di Arab aslinya tidak ada beras. Akhirnya bawa tepung gandum, makan roti, tepung gandum. Bawa satu karung rusak, dipekol. Ini pasukannya nih pengawal Sayyidina Umar. Presiden, jangan presiden, biar kami yang mekol. Tidak. Ini tanggung jawab aku. Aku tidak tahu sampai rakyatku lapar. Gimana nanti di hadapan Allah? Dia mekol sendiri. Presiden Pak, tengah malam mekol karung. Ada tidak kira-kira presiden mekol karung? Ada. Nah, kalau di Amerika tuh banyak ada presiden masuk ke gorong-gorong, ke got-got sana di Amerika sana tuh ya. Ya. Ini mekol karung. Akhirnya mekol karung beliau nyampe ke situ, langsung beliau minta maaf kepada ibu. Rupanya beliau enggak tahu bahwa ada rakyat lapar. Kalau beliau tahu enggak mungkin. Makanya setiap malam, akhirnya setiap hari pasukan ada khusus berkeliling. Enggak, pokoknya sejak itu enggak ada lagi di zaman Sayyidina Umar rakyat yang kelaparan, semuanya makmur. Kenapa? Tanggung jawab. Ya hati-hati jadi pejabat, sakit jadi pejabat. Mereka enak-enakan tidur di hotel, pakai AC, ya, pakai mobil, makannya enak, rakyatnya lapar. Oh, ini sakit nih. Sakit. Ya di dunia dia sekarang ketawa-ketawa, nanti di akhirat. Belum lagi dolim kepada rakyat, belum lagi dolim kepada ulama, belum lagi dolim kepada para habaib. Oh, berlipat-lipat lagi dosanya. Nauzubillah min dzalik. Itu tanda orang munafik yang pertama. Idza tumina khan. Jika diberi amanah dia berkhianat. Yang kedua, tanda orang munafik, wa idza haddatsa kadzab. Kalau ngomong berbicara suka bual. Meramput kata orang Pontianak. Biasa kalau Pontianak saya masih kecil-kecil itu, kalau ada orang suka bual, bukan dibilang bual, campak botol, lamparet, bulbul bual. Ya. Arti bual itu. Idza haddatsa kadzab. Jika berbicara dia selalu bohong. Nah, cerita yang enggak pernah terjadi diceritakan terjadi. Ini biasa ini kalau udah duduk-duduk di warung kopi ini. Bapak-bapak biasa yang suka-suka di warung kopi itu, ya Allah cerita mulai dari 2.000 yang diceritakan sampai 2 miliar. Ceritanya 2 miliar. Duit di dompet 2.000. Kopi bancong, ngutang lagi. Duduk 3 jam 4 jam. Ini termasuk di tanda orang munafik, suka bohong. Yang ketiga, tanda orang munafik wa idza ahada ghadar. Jika berjanji dia melanggar. Berjanji dia melanggar. Besok aku datang, enggak datang. Besok aku bayar, enggak bayar. Ini sekarang payah, Pak. Payah. Kayak gini-gini nih. Saya udah serba salah gitu nih, Pak. Contohnya kalau orang nak minjam duit. Diberi tak bayar, tak diberi kita bilang masin. Betul lah Pak? Saya ini udah ya Allah tak tahu berapa. Abi itu duit Abi ya, kena orang sekitar 3 miliar. Duit Abi. Duit saya tak banyak, ya kalau 100 lebih ada lah. Ketika datang ke saya, ya Allah, Masya Allah mukanya melas Pak. Ya tak usah sebut nama, tak boleh. Namanya riba, ini contoh ya nih. Melas, nangis. Pak Ustadz, saya nak minjam duit Pak Ustadz tidak banyak. Pak Ustadz punya 100. 100 kata saya. Tak ada 100. Separuhnya Pak Ustadz. Separuhnya ada. Tapi untuk keperluan saya, ya untuk pegang-pegang, ya boleh dipinjam tidak Pak Ustadz? Berapa hari? 2 minggu Pak Ustadz. Kebetulan duit saya udah ada, tapi belum cair Pak Ustadz. 2 minggu lagi cair. Benar? Benar Pak Ustadz. Billahi Pak Ustadz. Wallahi, billahi, tallahi, sampar petir. Lengkap kan sambar petir lagi. Berilah kena saya Pak 2 minggu. Sampai sekarang udah 7 tahun. Yang lebih sakit hati saya tak sakit hati. Beli mobil buka bungkus sakit. Ya Allah, kau udah tak bayar utang aku, beli mobil kau mampu. Ditelepon berapa kali dah.
Akhir kena istri saya, nyaman kau, udah aku bilang tak usah pinjam-pinjamkan. Serba salah gitu nih, dipinjamkan tak bayar, tak dipinjamkan dibilang masin. Ya, payah gak Pak? Dah lah bismillah lah. Akhirnya saya bilang ke istri saya, udah gini aja. Kalau dia, siapa yang mati dulu, kalau saya mati dulu, saya ikhlaskan. Kalau dia mati dulu, saya ikhlaskan. Dah selesai dah, tak repot. Ya, biar kita dapat sama-sama tenang Pak ya, tenang. Bayar alhamdulillah, kalau enggak bayar, siapa yang mati dulu sama-sama ikhlas. Tenang dah, biar kita tak pikiran. Kalau enggak gitu pening malah kita tak bisa tidur Pak. Bukan sikit-sikit, ya. Tapi alhamdulillah walaupun kena orang kayak Abi itu, Abi 3 miliar Pak. Sampai sekarang. Ya. Ada yang 1 miliar 100, ada yang 1 miliar, ada yang setengah miliar. Saya hafal. Orang-orangnya siapa berapa miliar yang beratus-ratus. Ada yang 60 juta. Ya, 60 juta. Sampai sekarang 10 tahun belum bayar. Cuma 60 juta. Tapi dia bisa beli mobil nih. Yang 60 juta nih. Buka bungkus lagi. Kurang ajar enggak? Ya. Gimana? Akhirnya saya ikut Abi. Udahlah kata Abi. Kalau siapa yang meninggal dulu, ikhlas. Gitu. Saya pun ikut Abi lah. Tenang. Kalau enggak gitu, pikiran kita bisa tidur. Ya. Tapi alhamdulillah. Walaupun duit Abi 3 miliar kena orang, alhamdulillah ada ya jalan dengan Allah, ada ya. Ya. Nah, ini barusan nih Abi keluar hampir 60 juta ya. Ada santri yang kelahi gitu, akhirnya masuk rumah sakit habis 60 juta untuk mengobatkan dia nih. Ya, tapi alhamdulillah oleh Allah insyaallah ya ada yang ganti lah insyaallah. Doakan mudah-mudahan oleh Allah Abi lebih rezeki yang banyak. Nah, ini kalau berjanji dia melanggar. Wa idza khasama fajar. Nah, yang keempat. Ya, yang keempat, biasa kan kita yang sering dengar tuh tanda orang munafik ada 3 kan. Kalau diberi amanah berkhianat, kalau berbicara bohong, kalau berjanji ingkar. Rupanya ada yang tambahan yang keempat, hadis yang lain, wa idza khasama fajar. Jika dia berdebat, ia melampaui batas. Kalau berdebat, kata orang India tuh, kata orang Madura, mokong. Berdebat tak mau kalah. Ini makanya Sayyidina Umar bilang gini, Sayyidina Umar, kalau beliau tidak tahu, aku tidak malu, aku mengatakan tidak tahu. Itu Sayyidina Umar. Umpama ada orang bertanya, beliau tidak tahu, beliau menjawab, saya tidak tahu. Kadang-kadang ini ada ustadz, dia tidak tahu, tapi karena gengsi, dia ustadz. Ya, udah pakai sorban besar kayak ban Vespa, tongkat besar, kena pengawalnya 20 pakai seragam. Tiba-tiba ada orang nanya, dia tak bisa jawab karena udah terlanjur malu, dia jawab sembarangan. Padahal salah. Akhirnya orang amalkan, orang buat dosa, ikut fatwa dia. Nah, ini yang bahaya. Kalau tidak tahu, bilang tak tahu. Saya kalau ada orang nanya tak tahu, ya Pak Ustaz hukumnya gini. Saya tak tahu, utang. Utang saya cari di kitab. Kalau kitab saya tidak tahu, saya tanya di grup kawan-kawan saya alumni Dalwa. Mungkin ada kawan-kawan yang tahu. Dalilnya di kitab apa, nanti baru dijawab. Nah, baru kita break tahu. Jangan gengsi. Ini sekarang nih banyak ustadz sekarang nih Pak Bu ya, sukanya hobinya debat. Dulu contoh dulu, mungkin bapak-bapak pernah ikut, masih ada almarhum abah kita, Abah Habib Anis kan dulu tiap bulan tuh Bang masih ada yang ustadz berdebat-debat Bang kan. Buat bahsul masail, mungkin pernah ikut enggak? Dia biasa di rumah Abi, kadang-kadang pindah-pindah yang nanti debat-debat baca kitab tuh. Oh, nanti satunya umpama apa hukumnya rokok? Umpamanya ya. Kata satunya haram. Mana dalilnya? Ini kita kata, tak bisa. Kata siapa Arab? Sampai gitu. Sampai mukul meja kadang-kadang. Mambidin pernah lihat kan? Itu kalau di Yaman, ini di Indonesia biasa tuh ada bahsul masail, berdebat-debat gitu. Di Yaman enggak mau. Di Yaman enggak boleh gitu. Kenapa enggak boleh? Itu penyakit hati. Yang bisa jawab merasa sombong, aku alim. Yang tak bisa jawab merasa malu, minder, tak datang lagi. Jadi kalau di Yaman gimana kalau ada orang tak paham? Di Yaman tuh ada kantor namanya Darul Ifta. Kantor mufti atau kantor pertanyaan. Tiap RT, tiap RW ada satu kantor. Nanti ada kiai yang standby di situ 2-3 orang, digaji oleh pemerintah. Jadi kalau Bapak tidak paham hukum, pergi ke beliau langsung. Assalamualaikum Pak Kiai, kami nak nanya hukum ini gimana Kiai? Oh tunggu loh, aku nak rapat. Anggotanya berapa? 5 orang rapat. Ya. Oh tidak bisa dipecahkan masalah. Nanti semua kiai-kiai sekota Pontianak dah rapat. Nah begitu kalau di Yaman Pak. Tidak ada bahsul masail. Ini makanya banyak sekarang pondok-pondok ini santrinya diajarkan untuk bahsul masail. Untuk apa? Biar berdebat-debat. Sedangkan kita di Pondok Al Jihad
Modul al-jihad, ya pelajaran nahwu ada, baca kitab kuning ada. Cuma kita yang paling ditekankan santri al-jihad yaitu akhlak. Ikut kata-katanya Abu Ya Habib Hasan Baharun, beliau sering berkata, ilmu sekilo, akhlak 2 kilo. Itu kata-kata dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, ij'al ilmaka milhan waj'al ahlaqaka daqiqan. Kata Imam Syafi'i, jadikan ilmumu seperti garam dan jadikan akhlakmu seperti tepung. Ilmu sedikit ya Pak, garam sedikit, tepung banyak. Kalau kita nak buat roti, tepung sesendok, garam sesendok, tepung sekilo, jadi roti. Jangan terbalik. Garam sekilo, tepung sesendok. Jadi apa tuh? Begitu pula ilmu kita. Kata Imam Syafi'i, jadikan ilmu kita seperti garam, akhlak kita seperti tepung. Maksudnya ilmunya tak banyak tak apa, yang penting akhlak banyak. Ilmu sekilo, akhlak 2 kilo. Ini yang paling penting. Karena walaupun dia alim Pak, alim, hebat baca kitab, pandai ceramah, tapi akhlak tak punya. Lewat depan orang tak ada permisi, pakai motor ngebut-ngebutan, tidak akan dihormat kena orang. Tapi walaupun dia tidak terlalu alim, mondok di mana pun, umpama datang dari pondok tidak terlalu alim, tak pandai baca kitab, ngaji pun salah-salah, tapi akhlaknya Masya Allah. Ada orang, Assalamualaikum Pak, misi Pak, lewat begini, kena orang digini kan. Ini baru orang alim. Makanya yang paling penting akhlak. Kata Nabi Muhammad, orang yang akhlaknya baik masuk surga, orang yang akhlaknya jahat akan dimasukkan dalam api neraka. Ya mudah-mudahan oleh Allah kita dijauhkan dari sifat munafik. Amin ya rabbal alamin. Baik, sedikit-sedikit kita pindah ke pelajaran fikih kitab Al-Aham karangan Ahli Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Kita lanjut tentang solat berjamaah. Sekarang kita masuk bab tentang makruhatul jamaah. Makruhnya berjamaah, artinya berjamaah dengan mereka hukumnya makruh. Maksudnya makruh bagaimana? Solat kita sah tapi pahalanya berkurang kalau kita berjamaah dengan mereka ni. Siapa mereka-mereka yang bikin makruh, yang pahala kita berkurang kalau kita berjamaah dengan dia? Yang pertama kata dalam kitab Al-Aham, kaunul imam fasikon. Imamnya fasik. Apa itu fasik? Fasik itu Pak Bu, suka berbuat dosa besar atau setiap hari berbuat dosa kecil. Dosa kecil tapi tiap hari dosa kecil. Contoh dosa kecil itu apa? Ngelihat perempuan sekali dosa kecil. Tapi kalau tiap hari nongkrong depan masjid, Masya Allah, iktikaf dia depan masjid, iktikaf. Mereka tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi ada amoy lewat, subhanallah, 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 kata dia. Ada Bu Haji pakai baju ketat lewat, astagfirullah, astagfirullah. Ada lagi yang seksi lewat, alhamdulillah, alhamdulillah, kata dia. Ini walaupun dosa kecil, kalau tiap hari jadi besar. Ya, la israra, la sahirata mal israr. Tidak dianggap dosa kecil kalau sering. Ya, dosanya kecil kalau jarang dosa kecil, tapi tidak dianggap dosa kecil kalau sering. Artinya kalau sering dilakukan tiap hari maka jadi dosa besar. Ngelihat perempuan sekali, itu dosa kecil. Tapi kalau memang ditunggu dah. Pagi belum puasa itu kan, alasannya cari malam. Bawa anak kecil izin ke bini, "Ma, aku nak cari malam loh ya, nak cari bukaan." Niat betul. Bawa anak sekali berjalan, set, di depan ada cewek nampak paha. Astagfirullahaladzim. Ya. Dilihat dosa, tak dilihat mubazir. Rezeki gitu ya. Astagfirullah namanya. Gimana nih Pak? Kalau kita lihat dosa, ada hadis Nabi, lakal ula wa alaikat tsaniyah. Pandangan pertama tak ada dosa kalau tak sengaja. Kita terlihat nih, umpama kita pakai motor, terlihat ada perempuan nampak paham, astagfirullah, tidak ada dosa. Tapi kalau gini, kayaknya mulus ya, lihat lagi, yang kedua nih dosa nih. Ya. Jadi fasik tuh orang yang buat dosa besar, ya, atau buat dosa kecil tiap hari. Umpama di sini ada preman, ya, dia nih suka buat dosa besar. Orang tahu semua, dia tiap hari tiap malam mabuk-mabuk depan gang. Tapi kalau udah azan subuh,
Wah, dia Masya Allah mandi kumur-kumur, dia langsung baca tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Lalu dia imam. Nah, gimana? Makruh kita bermakmum ke dia. Karena dia suka buat dosa besar. Makruh. Andaikan kita bermakmum, sah. Solat kita sah. Tapi pahalanya berkurang. Lebih bagus gimana? Nunggu dia selesai solat, kita cari imam lain. Yang tidak berbuat dosa besar. Ya. Terus, yang kedua, makruh kita bermakmum, kaunul imam aklaf. Imamnya aklaf itu kulub. Belum disunat. Kulub, tahu kulub ya? Nah, udah besar dia belum sunat. Makruh kita. Jadi orang yang umpamanya ini ada yang kecil-kecil nih, belum sunat nih ya, belum sunat umpamanya. Itu kan mohon maaf Bu, ini kemaluannya kan ketutup. Lalu dia kencing. Lalu dibasuh. Ini di dalam tetap najis. Najis ini. Ya, karena kulit-kulitnya masih ada kencing. Caranya biar suci, dia harus gini. Buka lo tuh, baru dia siram. Baru ini suci. Nah, baru ini suci. Andaikan dia dikulup, ya, belum sunat. Dia udah dibuka gini suci, lalu dia wudu, dia imam. Ini imamnya makruh. Andaikan dia ceboknya cebok kencingnya enggak diginikan. Ya, tetap dibiarkan ya, cuma disiram-siram luar-luarnya. Ini enggak sah sholatnya. Apa? Karena bawa najis. Makanya bagaimana yang paling bagus sunat. Kalau di kita Indonesia, kalau di Arab ini kan Arab umur 7 hari disunat. Makanya dalam kitab Sofatul Zubat, tusannu fi sabi'ihi wasmun hasun wa halqu sya'rin wal adhanu fil udhun. Tusannu fi sabi'ihi, disunnahkan khitan itu sunat baik laki-laki atau perempuan, itu umur 7 hari. Makanya di Arab bayi umur 7 hari dihitan, disunat. Baik laki-laki atau perempuan. Kalau di Indonesia bukan 7 hari, 17 tahun kadang-kadang. Sampai bingung dokternya. Ya. Makanya lebih enak tuh punya anak, tak usah nunggu 7 tahun, dia terasa sakit. Ya. Kalau Indonesia 7 hari enggak ada kayak Indonesia 7 hari, ribut ya. Kalau orang tuanya mau, tapi nenek dengan datuk yang marah-marah. Kau ni tego nih, umur 7 hari. Ya umur agak besar sikit lah, 2-3 tahun lah, boleh lah 2-3. Jangan nunggu dah 10 tahun. Nah, 10 tahun akhirnya ngamuk-ngamuk lah tu ya. Terus makruh selanjutnya bermakmum kepada kaunul imam tam-tam. Ya. Tam-tam wa fa awwa. Bermakmum kepada imam yang suka ngulang-ngulang kalimat ta atau fa atau wa, ngulang-ngulang. Agak was-was dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Nah, ini makruh. Agak apa istilahnya kalau bahasa Indonesia itu? Agaklah gagap. Ada pelawak tu Aziz Gagap tu. Aziz Gagap. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim gitu ya. Kayak Aziz Gagap lah. Andaikan kita bermakmum kepada dia, hukum salatnya sah tapi makruh, pahalanya berkurang. Terus makruh lagi bermakmum kepada siapa? Makruh lagi iqamatu jama'atin fi masjidin lahu imamun rotib. Membuat jamaah di masjid yang udah ada imam tetap, makruh. Ini contoh gini. Ya. Saya ngimam nih salat Isya nanti nih Mama ya, Isya. Saya ngimam. Ini makmum satu saf. Ya. Tiba-tiba umpamanya Mehmet bilang, "Udah. Kita buat makmum lagi di belakang." Ya. Tak usah makmum ke Mas Toto. Ana pandai gak jadi imam. Mehmet pun buat jamaah di belakang. Nah, ini Mehmet makruh. Kenapa makruh? Udah tahu di masjid ada orang berjamaah, masih pula buat jamaah lagi. Itu kan nampak, kalau ada orang lihat kan, ini nampak bermusuh nih imam nih. Satu masjid berdua jamaah kan gitu kan. Ya, jadi yang makruh siapa? Yang makruh kita bermakmum ke Mehmet. Yang bagus gimana? Andaikan bapak belum sholat, bapak masuk, bapak makmum kepada imam tetap ini. Kalau bapak makmum kepada imam yang kedua, itu makruh. Sah, sama-sama sah sholatnya, tapi hukumnya makruh. Dan itu pernah saya begitu. Jadi ketika saya haji dengan Habib Toha,
Tahun 2008 haji pakai bis. 2 hari 2 malam baru nyampe ke Mekah, Pak. Lewat beberapa negara. Jadi pada waktu itu ya saya mau sholat qashar duhur dengan asar dengan rombongan 8 bis rombongan saya itu. Mau sholat qashar duhur kan 2 rakaat, asar 2 rakaat. Sedangkan di depan ada orang Arab asli sholat duhur 4 rakaat. Kan kalau orang sholat qashar nih duhur 4 jadi 2, ndak boleh bermakmum kepada orang yang sholat duhur 4, ndak boleh. Nggak boleh, Pak. Akhirnya kami pun mengadakan sholat sendiri di belakang. Makmum khusus musafir. Ya, setelah assalamualaikum, wah, habis dimarah-marah kami, Pak. Kena imam. Apa ente nih? Tak lihat ente. Udah tahu ini ada jamaah, ngapa ente buat jamaah lagi? Ya kita jelaskan, mohon maaf, Pak. Ya, Bapak kan sholatnya 4 rakaat, kami ini 2. Yang mana orang qashar 2 rakaat enggak boleh bermakmum. Enggak bisa. Kalau madhab Wahabi boleh. Kami bukan madhab Wahabi, Mak. Kami madhab Imam Syafi'i. Balik kau ke Indonesia, kata dia. Balik kau. Kata dak udah. Bakal bakal negara kau sini sampai Indonesia lempar paret kau, kata budak. Kita diusir. Balik kau, buat sana, buat masjid kau sana, kata dia. Dimarahi, wajar lah, kita tamu kan, diam lah ya. Mondok tembak gitu. Bukan apa di Arab saya mondok tuh, Pak. Mondok di Yaman boleh pegang pistol, Pak. Kalau kita di Indonesia kan, kalau ada pengantin laki-laki datang, disambutkan dengan hadra kan, tolong. Sana bukan hadra, brand, gitu, Pak. Saya tukang mungut di bawah. Saya pertama tidak tahu mungut, rupanya panas. Panas tuh, jadi tunggu agak sejuk, mungut dapat 1 kaleng dulu. Nanti dipaku, dibolong-bolong, buat ikat pinggang. Ya kalau kita mau nyoba nembak, zaman saya dulu tahun 2007 saya mondok di sana, 1 peluru itu duit kita 20.000 nembak. Ya saya biasa nembak, bayar 20.000 brand. Biasa orang punya pistol biasa. Ndak dilarang sana, jual di pasar, jual pistol sampai sekarang. Nah cuma walaupun di sana orang punya pistol, jarang terjadi pembunuhan, Pak. Kenapa jarang terjadi pembunuhan? Karena di sana hukum Islam, yang bunuh dibunuh. Jadi walaupun punya pistol tak sembarangan. Mereka paling pistol untuk nembak burung atau nembak kijang, banyak di gunung-gunung. Jadi pistol tidak ada pembunuhan. Beda negara kita. Negara kita dilarang punya pistol, tapi banyak orang mati tiap hari. Kenapa? Ya karena negara kita bukan hukum Islam. Ya bunuh dihukum 7 tahun. 7 tahun. Kalau tidak ada fulus, Pak ya. Tapi kalau ada KUHP, kasih uang, habis perkara. Ditambah lagi UUD, ujung-ujung duit, selesai. Ya. Yang kelima, makruh juga i'wijajus shaf. Bengkoknya asapnya bengkok. Ya. Ini makruh. Makanya Bapak, kalau asap itu rapikan. Kalau kita tahu yang jadi imam, makanya saya jadi imam itu kan sunnahnya jadi imam itu nole. Sebelum jangan langsung jadi imam langsung. Ya. Langsung ini pamannya imam ya. Udah komat langsung Allahu Akbar. Jangan, sunnah. Sunnah itu nole. Sawu sufakum fa anna taswita sufuh min tamamis shalah wa'tadilu yarhamni yarhamkumullah. Kalau enggak tahu hadis itu pakai bahasa Indonesia, tolong asapnya dirapatkan dulu. Nah, juga yang makmum yang di depan juga membantu. Rapatkan yang di belakang itu rapatkan. Kalau kita biarkan bengkok, ya ini bengkok sini, bengkok, sana bengkok. Kita lalu datang, kita terlambat mau berjamaah. Kita lalu berjamaah pada saf yang bengkok, itu hukumnya makruh. Makruh hukumnya, tidak bagus. Kenapa? Nampak itu tidak bersatu. Ya kayak bermusuh gitu bengkok-bengkok. Makanya yang jadi imam sunnahnya ya di asapnya dirapikan dulu. Terus makruh selanjutnya inqita'us shaf. Ini nih gara-gara corona sekarang terbukti nih. Makruh juga jaga jarak. Sholat tidak usah jaga jarak, hukumnya makruh. Jadi andaikan kita jaga jarak kayak biasa yang di masjid-masjid yang jaga jarak. Kalau dari Al-Khairat alhamdulillah ya, dari pertama corona sampai sekarang tetap tidak ada jaga jarak, salaman tetap ya, alhamdulillah. Tidak ada juga yang kena ya. Tidak ada, tempat kita ini kan tidak ada ya. Daerah kita tidak ada ya, alhamdulillah ya. Kalau batuk demam pilek dari dulu udah ada penyakit batuk demam pilek, cuma belum ada nama. Kalau kata orang Madura paling nama klesmah gitu ya. Belum ada nama, sekarang ya ada namanya, ada baru lagi nih, beranak lagi nih corona nih. Namanya virus popcorn.
Mentang-mentang hampir tahun baru ada virus popcorn, makan jagung nanti dia. Omikron. Pening pala saya ni ya. Kemarin Idul Fitri Idul Adha ada PPKM. Sekarang tak ada PPKM, padahal ada virus baru Omikron. Tadi saya nonton di TV, orang Indonesia udah 46 orang kena. Tapi sampai sekarang belum ada PPKM. Ya, enggak tahu ya. Bingung enggak corona ini, saya tak paham. Ya. Ini makruh Pak ya. Makruh solat jaga jarak. Jangan gara-gara kita takut berlebih lalu kita sampai tidak melakukan sunnah-sunnah dalam solat. Kalau emang adil tak apa-apa. Di masjid jaga jarak, tapi di pasar jaga jarak enggak? Pernah enggak ibu-ibu yang jual di Gertak 3? Pernah enggak jualan jaga jarak? Pernah enggak? Ada enggak? Kalau berai-berai itu pakai kayu, pakai jepit. Ada? Ada Bu? Enggak ada kan? Kenapa mulai masjid jaga jarak? Kalau emang betul-betul diterapkan, tak apa-apa. Tidur dengan istri, saya jaga jarak. Ada enggak bapak kemarin? Hah? Malah gara-gara corona anak tambah banyak. Benar. Kenapa tambah banyak anak? Karena tidak pernah keluar rumah, tak ada kerja. Anak banyak. Ya. Ini macam-macam. Jadi seakan-akan gara-gara corona nih orang biar jauh dari masjid. Masjid harus jaga jarak. Pertama kali ada corona yang disuruh tutup masjid, mall tak ada, kafe tak ada, pasar tak ada. Jadi seakan-akan tuh corona ada di masjid. Banyak orang kan gara-gara corona kemarin ke masjid takut, ke pasar berani. Ada tak? Banyak kan? Ke masjid takut, main rumah tetangga berani. Ke masjid takut, berangkat kerja berani. Memangnya corona cuma ada di masjid? Pokoknya udah jangan takut berlebih. Pokoknya gini ya ibu ya. Kalau ada penyakit sebesar apapun, anggap benda itu tak ada. Ngapa? Biar kita tenang. Kalau kita tenang, imun kita kuat, jauh dari penyakit. Penyakit ini kan datang karena pikiran. Tapi kalau kita takut berlebih, imun kita drop, akhirnya masuklah corona. Kalau tidak percaya. Ada tidak orang gila kena? Ada. Ibu kenal Rohim? Rohim yang 16 tahun di Al-Jihad yang gila itu tahu? Pernah lihat? Ada Rohim 16 tahun tinggal di Al-Jihad sampai sekarang, kawannya Ari ini. Dia tidur, kalau mau lihat sekarang di malam-malam nih, ada tidur di depan gelas. Sore-sore, siang makan ngantri dengan santri, megang rantang. 16 tahun tuh Rohim di Al-Jihad. Jangankan kena corona, batuk, demam, pilek tak pernah saya dengar lihat Rohim jihad. Sakit 16 tahun tak pernah. Padahal kalau ada santri makan kue goreng pisang, bakwan jatuh di tanah, kena santri diambil, tak ada dibasuh. Tak pernah mandi. Sehat. Biasa dari Al-Jihad, biasa pagi-pagi ada di pasar Dahlia. Kenal Bu ya? Nah, ibu-ibu pura-pura tak tahu kawan dia, bah. Pura-pura tak kenal. Lihat lagi. Ada bagu-bagu itu kan sekeluarga kan? Alhamdulillah oleh Allah dilindungi, sehat. Kenapa? Karena otak mereka tak ada kacau. Otak mereka ni tak ada banyak pikiran. Tak ada mikir penyakit, tak ada mikir itu. Tenang ya, happy ya. Yang penting kenyang perut. Kita ngapa? Kita takut berlebih. Ya, aduh nanti kalau kena corona, aduh begini, akhirnya kena betul mati. Ya. Terus, jadi solat tidak usah jaga jarak. Saya pernah. Jadi kemarin nih udah lama dah, baru-baru corona. Sedih saya. Anak-anak saya ngajak ke mall, ke Mega Mall. Ya, berangkat Mega Mall nyampe jam 4:30 sore. Lalu main fantastik yang mainan anak-anak tuh. Saya pangku anak saya main robot-robot tuh Pak Bu ya. Di pangku enggak jaga jarak. Azan maghrib, saya bawa anak saya semua dengan istri saya ke lantai atas solat. Nyampe di situ solatnya jaga jarak. Kurang ajar kata saya. Saya panggil satpamnya. Ya. Yang imam ada orang mall kan, panggil satpam. Pak, ini kok solat jaga jarak? Emang aturan Pak Haji. Aturan dari mana? Aturan dari mall. Tadi ngapa pula saya dengan anak saya main di fantastik tuh, banyak orang dengan anaknya berpeluk-peluk, ngapa tadi biarkan anak jaga jarak? Aturan enggak? Saya bilang. Iya Pak Haji memang aturan gitu. Tak bisa. Aturan harus terapkan sama. Ya, saya sengaja tidak sholat. Biar saya mau ngimam jamaah kedua biar saya mau ngimam. Saya sengaja jamaah pertama saya tidak mau ikut sholat. Jamaah kedua saya mau ngimam dan suruh saya rapatkan saf. Ya. Dah selesai sholat bubar, kan datang kan ngantri itu. Saya maju jadi imam. Sawusuwakum kata saya. Kena yang Ustaz Degil dia. Ayo saf rapatkan dan luruskan. Mohon maaf Bapak Ibu.
Tadi kita semua ada yang di rumah makan. Saya dengan anak saya fantastik. Main dengan anak saya tak jaga jarak, dibiarkan. Kita sekarang ini mau menghadap Allah, disuruh jaga jarak. Semuanya rapatkan sabnya. Insya Allah penyakit oleh Allah akan dijauhkan. Rapat semua orang suka. Ya, dah rapat solat, assalamualaikum. Tegur kena Pak Pesat Pam, Pak Haji ngapa ngerubah aturan Pak Haji? Loh, silakan ubah aturan Pak. Yang penting semua tuh orang-orang makan tuh, lihat orang makan tuh. Berdempet-dempet dibiarkan. Kena ngadap Allah, disuruh jaga jarak. Ya makasih Pak Haji. Dah balik selesai. Macam-macam kau. Saya video saya ngamuk-ngamuk kena semua. Mulai gubernur siapa kena, pakai cuma mall. Yang penting kita nyampaikan yang benar itu benar, ya. Terus selanjutnya buat makruh musawatul imam fil mauqif. Sejajar dengan imam, makruh. Sejajar gini nih. Ya. Kakinya sama. Nah, ini saya ini imam, makmum di samping sama. Tapi yang dianggap sama mana? Tumit. Ya. Tumitnya sama. Ini makruh. Andaikan makmumnya tumitnya lebih maju walaupun sedikit, batal. Yang bagus bagaimana? Yang bagus ya di belakang imam. Umpama ini imam, ya makmum di belakang. Kalau dia sendiri, makmumnya sendiri di sebelah kanan imam. Nih, ini imam, tidak usah jauh-jauh. Sekitar 1 dirok segini. Nah, kalau dua sebelah kiri satunya. Ini sebelah kiri. Kalau datang yang ketiga, nah ini mundur. Yang 2 tadi kanan kiri mundur. Nah, yang datang ketiga masuk tengah. Nah, begitu seterusnya sampai isi ke kanan sampai penuh. Gitu Pak Boy. Terus makruh selanjutnya juga muwafaqatul imam fil af'al. Berbarengan dengan imam di dalam gerakan, makruh. Sama. Imam ruku. Mama imam gini. Biasa budak-budak kecil nih. Ya. Allahu Akbar. Ini imam belum nyampe dia pun sama enggak? Ya Allah, sama Allahu Akbar. Imam sami Allah dia pun sama-sama enggak? Sami Allah. Ini makruh. Yang bagus gimana? Selesaikan lo imam nyampe baru kita turun. Contoh gini nih, imam ruku ya. Imam nih, Allahu Akbar nyampe. Baru kita Allahu Akbar. Ini yang bagus. Bukan barengan. Yang tak boleh. Jadi kalau barengan hukum solatnya sah tapi makruh. Yang batal kalau lebih laju dari imam. Nih mamanya nih. Ini kan lihat ini tangan saya ini di depan nih imam, ini makmum. Imam belum ruku, dia ruku. Imam nih, Allah belum. Ini nyampe. Allahu Akbar 1. Nah, belum batal, belum. Imam baru sami Allah belum mau nih, sami Allah. Ya, 2, belum batal. Ya, lebih laju 2 kali belum batal. Nah, imam sujud, Allah belum nyampe dia sujud, batal. Ketiga kalinya batal. Kalau cuma 2 kali tak batal. Nanti rakaat kedua, ya, umpama rakaat pertama dia lebih cepat dari imam 2 kali, tidak batal kan? Rakaat kedua dia lebih cepat dari imam 1 kali, batal tak? Tidak batal 1 kali. Rakaat ketiga dia lebih cepat dari imam 2 kali, batal tak? Enggak. Pokoknya dalam 1 rakaat dia enggak boleh lebih cepat dari imam 3 kali. Kalau udah 3 kali batal. Dah baik. Sebelum saya lanjut mungkin ada pertanyaan karena dia berisya, silakan. Ada pertanyaan? Ibu-ibu, Pak Drai? Silakan. Ini warisan, Mas. Warisan. Amanah tema kuat itu. Warisan dengan wasiat. Umpama kuat mana warisan dengan wasiat? Wasiat dulu kita lakukan, baru warisan. Contoh, umpama Pak Drai, ya, ketika beliau udah sakit keras, beliau bilang ke anak-anak, "Nak, pickup tu nak boleh kau jual nak. Tapi ruko yang di pojok sana yang tingkat 5 tak usah kau jual nak ya." "Ngapa Pak? Punya Cina nak." "Punya si Ahu jangan kau jual nak, kena pangkong aku nak." Pak Drai wasiat. Pokoknya nanti kalau aku meninggal, rumah aku berikan ke anggaplah Wati, Kak Wati mau umpama Pak ya, Wati. Lalu meninggal Pak Drai. Mudah-mudahan panjang umur ya, mudah-mudahan panjang umur. Gimana? Lihat. Kalau harta kekayaan Pak Drai cuma rumah, andaikan rumah laku itu 1 miliar, maka anak yang diwasiatkan tadi Wati
hanya tidak boleh lebih dari 1/3 harga rumah. 1 miliar dibagi 3 berapa? Anggaplah 330 juta. Wati hanya diberi 330 juta, sedangkan sisanya dibagi waris. Wasiat hanya boleh dilaksanakan dengan syarat tidak melebihi 1/3 dari hartanya almarhum. Jadi andaikan Pak Drai wasiat, semua kekayaan aku nih, semua aku berikan kepada anakku pertama karena dia yang paling soleha, yang lain tak ada dapat. Lalu meninggal, tidak boleh diberikan semua, hanya 1/3, sisanya dibagi waris. Kenapa? Itulah adilnya Islam. Andaikan diberi semua, bahaya, bisa ribut nih beradik. Tapi yang mana dulu kita lakukan? Wasiat dulu. Setelah wasiat diberikan, baru kita waris. Nah, gitu caranya. Makanya kalau wasiat tuh yang paling bagus sebenarnya Pak ya, yang paling bagus gitu ya, terutama yang udah ya kita tidak tahu umur, jangan pula yang muda kayak saya ini sok-sok panjang umur, jangan, sama-sama gitu. Yang paling bagus kalau kita punya harta dari sekarang tuh kita udah panggil anak-anak gitu, udah kita bagikan dah. Itu lebih bagus karena zaman sekarang tidak sama dengan zaman dulu Pak. Ya kalau zaman dulu Masya Allah anak-anak jarang berebut waris, jarang zaman dulu. Kalau zaman sekarang ini perusak nih, kan? Ada anak nuntut orang tua, ada kan? Di Aceh itu kemarin, anak nuntut orang tua dimasukkan penjara gara-gara harta waris. Lebih aman gimana? Ya udah kita bagikan, kita masih hidup. Ya punya tanah 10 kapleng, anak 10, kau sekapleng, damai kau. Ya bapak rumah ini ya nih, rumah ini untuk bapak. Nanti kau udah dapat semua, ya sisa rumah ini pun nanti bapak siap berikan siapa? Udah berikan. Tapi bapak masih numpang sampai bapak meninggal, umpamanya begitu. Lebih aman gitu. Ya karena kita takut Pak, kita meninggal nanti ya kalau anak kita bagi waris dia bagus. Kalau sampai dia memusuh gara-gara waris, yang sedih kita dalam kubur. Sedih kita, nangis gitu Pak. Ya Allah, aku letih-letih cari harta, rupanya anakku kelahi gara-gara ini. Tahu dulu aku berikan pesantren Al-Jihad semuanya, biar tak dapat sekali, biar aku enak dikubur. Kan gitu. Baik, ada lagi? Udah azan dak nih masuk? Masuk sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita semua sehat panjang umur dan doakan abi ummi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.